La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, keluarga besar Bapak Dr. Dana. Matur sangat Pak Dr. Dana. Mugi-mugi berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Karena saya kenal dengan beliau sudah hampir 9 tahun Pak Dana. Alhamdulillah. Mugi-mugi terus pahala amal jariah yang terus mengalir untuk beliau sekeluarga. Allahumma amin. Dan alhamdulillah beliau membawa keluarga besarnya di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ada keluarga besar dari Kauman, Bapak Profesor Agus. Selamat datang Pak Prof. Bapak Dayat, matur sangat. Ada keluarga besar dari Ketanggungan dekat Masjid Babul Jannah Pak Bumi. Oh, saya dulu pernah ngisi pengajian sana tahun 2009. 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah dari keluarga besar Kauman ini juga ada hubungan keluarga dengan almarhum Bapak Haji Busairi. Dulu beliau adalah bendahara Yogyakarta. Maka nama beliau kami abadikan di musola Haji Muhammad Haji Busairi. Mungkin menjadi amal jariah untuk beliau sekeluarga. Allahumma amin. Dan yang kami hormati Bapak Haji Dayat selaku Ketua Yogyakarta, sesepuh yang kami muliakan Bapak Haji Wiyoto. Beliau yusmoni pun baru 85 Pak Bu, Masya Allah. 85 tahun sejak tahun 64 mengawal, mengasuh, mendidik anak-anak tunanetra di sini. Masya Allah Pak Haji Wiyoto, mungkin menjadi pahala amal jariah yang terus mengalir untuk beliau. Allahumma amin. Dan seluruh jajaran pengurus pengasuh yang kami sayangi, anak-anakku santri, anak-anak soleh dan soleha, santri yang tertulis calon ahli surga. Allahumma amin. Yang berbahagia, alhamdulillah. Saya mau tanya anak-anak dulu, santri, hari ini anak-anak senang, bahagia, kedatangan keluarga besar Bapak Dr. Dana. Alhamdulillah. Mungkin berkah dunia akhirat. Allahumma Bu, Pak, Masya Allah, tabarakallah. Panjenengan tadi melihat anak-anak ya, ada yang punya jiwa seni, ada yang ahli organ, ahli menyanyi, Masya Allah. Kemudian panjenengan mendengar anak-anak mengaji Al-Quran Braille. Allahu Akbar. Rasanya hati ini menjadi apa? Maknyes gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya saja dengan Pak Haji Dayat, Pak Haji Wiyoto yang berpuluh-puluh tahun di sini itu rasanya masih berbesmili kalau melihat anak-anak begitu. Apalagi Masya Allah, panjenengan datang ke sini niatnya lillahi ta'ala, mungkin menjadi pahala yang terus mengalir untuk panjenengan sekeluarga. Allahumma amin. Dari sini kita banyak belajar hikmah Ramadan. Apa itu hikmah Ramadan? Kita belajar yang pertama, Ramadan adalah panggilan iman. Maka dipanggil dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai hamba Allah memenuhi surat Allah tersebut. Kutiba alaikumus, diwajibkan atas kamu berpuasa. Alhamdulillah kita berpuasa karena Allah di hari yang keberapa santri? Ke-7. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan seluruh amal soleh kita, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan pahala yang terbaik, karunia yang terindah, yakni pahala Lailatul Qadar. Allahumma amin.
Hikmah Ramadan yang kedua apa Pak Bu? Ramadan mengajarkan kita hidup yang ideal. Apa Pak Bu? Hidup yang ideal. Gini Pak G? Betul atau betul? Santri. Maksudnya apa Pak Ustaz? Jadi selama 1 bulan kita dipesantrenkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimadrasahkan oleh Allah, disekolahkan oleh Allah untuk menghadapi 11 bulan setelah Ramadan. Gini Pak G? Maksudnya gimana Pak Ustaz? Contoh hidupnya ideal adalah bangun sepertiga malam terakhir. Gini Pak G? Ketika Ramadan kita insya Allah pasti bangun sahur. Gitu Pak G? Nah nanti sudah terbiasa kita bangun tahajud sepertiga malam terakhir 11 bulan setelah Ramadan. Allahumma amin. Hidupnya ideal itu apa? Senantiasa memakmurkan masjid. Ya, alhamdulillah. Selama bulan suci Ramadan kita menjaga sholat 5 waktu, wabil khusus kultumnya subuh dan isya. Barang siapa sholat isya berjamaah karena Allah Ta'ala, maka pahalanya seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah karena Allah Ta'ala, maka pahalanya seperti sholat semalam penuh. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma termasuk sedekah menjalankan ke sini, menjalankan rawuh ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, kauman dan ketanggungan. Kalau di hari biasa dalam surah Al-Baqarah dilipat gandakan pahala sedekah 7, 10, 70, 100 sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan unlimited, ya, tidak terbatas. Allahumma amin. Santri. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Halo. Hai. Anak-anak soleh dan solehah, Ustaz mau tanya, ya, gimana Al-Quran Braille-nya sudah dibaca tiap hari? Alhamdulillah. Ustaz mau tanya, di antara santri yang hadir di sini ngacung saja. Siapa yang sudah khatam 30 juz ngacung, tak kasih hadiah. Iya, tinggal sedikit Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa khatam minimal 3 kali ya Allahumma amin. Biasanya khatamnya 3 kali Pak. Hari ke-10 Masya Allah. Santri, mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak ini semangat sekali mengaji Pak. Dengan Al-Quran Braille kita rasanya terenyuh. Mohon maaf kita yang sehat, mohon maaf ya, kadang-kadang kita lupa sehari tidak baca Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Anak-anak ini insya Allah selama Ramadan bisa membaca Quran, kita targetkan minimal 3 juz dalam sehari. Alhamdulillah. Santri, mudah-mudahan khatam 3 kali ya Allahumma amin. Ya. Baik, kemudian Ramadan mengajarkan kita yang ketiga, empati. No, Pak Bu? Empati. Kita mendefinisikan rasa lapar. Kita rapatkan, seminarkan, simposiumkan, FGD-kan ratusan kali. Mohon maaf di hotel berbintang, mohon maaf, belum tahu bagaimana rasanya lapar. Karena ketika di hotel berbintang kita semuanya kenyang, gitu Pak Bu? Nah, mohon maaf, Allah mengajarkan kita tentang rasa lapar. Ini loh rasa lapar. Ini rasanya dahaga. Ini loh kerongkongannya, tenggorokannya kering seperti ini, Masya Allah. Mohon maaf, ini yang dirasakan saudara kita, fakir miskin, kaum du'afa, anak-anak yatim. Hanya bisa makan 1 kali atau 2 kali dalam sehari. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga hati kita hidup kok, hati kita bersih, hati kita menjadi berkah. Inilah sifat empati. Alhamdulillah. Santri, nanti semoga anak-anak sini, ya anak-anakku tolong kelak di yaumul akhir kelak, ya jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma saksi kebaikan untuk keluarga besar Bapak Dana-Dana, Bapak Dokter Dana-Dana, keluarga besar Kauman, keluarga besar Ketanggungan. Allahumma. Bu, Pak, mohon maaf saya sering sampaikan, anak-anak ini insya Allah masuk surganya lebih duluan daripada saya. Loh kok bisa Pak Ustaz? Anak-anak sering tanya, loh kok bisa Pak Ustaz? Pak Ustaz kan yang mengajari kami di sini. Mohon maaf anak-anak, Pak Ustaz masih ada urusan yang besar, yaitu nanti ditanya tentang kita. Gitu mungkin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan bertanya kepada kita apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Yang paling berat ini hisab mata dan mulut. Gitu mungkin. Anak-anak langsung lolos insya Allah. Nanti tolong ketika anak-anak masuk surga duluan, jadilah saksi untuk Bapak Haji Biyoto, Bapak Haji Dayat, saksi untuk Bapak Dokter Dana-Dana dan keluarga besar, saksi untuk saya. Allahumma amin. Terakhir Pak Bu, sebelum saya tutup tinggal 5 menit.
Ya, Ramadan mengajar kita untuk istiqomah. Amantu billah sumastaqim. Berimalah kepada Allah kemudian istiqomah. Itu pesan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah itu memang ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan. Gini apa nggih? Istiqomah itu berat, Pak Bu. Yang ringan itu istirahat. Subuh sampai dulu istirahat, dulu sampai asar asar sampai maghrib istirahat. Jadi grafik Ramadan kita harusnya naik ya Pak Bu. Nah, naik. Nanti 10 hari terakhir puncaknya dapat Lailatul Qadar. Allahumma. Tapi kebanyakan manusia walakina aksaranas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan itu grafiknya malah turun. Astagfirullahaladzim. Semoga iman kita selalu naik, amal saleh kita selalu naik. Allahumma. 4 menit lagi berbuka puasa. Kami mohon santri untuk mendoakan. Ini waktu mustajab dikabulkan doa. Matur nuwun Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin menawi terlepas kula nyuwun pangapunten menawi menyambut panjenengan ada yang kurang berkenan. Saya selaku perwakilan Jawa Tunis mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Matur nuwun sangat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur